Anda kembali menyaksikan News Pagi. Pemirsa, speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar. Kecelakaan kapal ini terjadi di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Pulau Talibu sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Timur. Dalam insiden ini, calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Benny Laos, meninggal dunia. Benny Laos menghembuskan nafas terakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bobong usai mendapatkan penanganan tim medis. Total 6 orang tewas dalam kejadian ini, sementara istri Benny Laos berhasil diselamatkan dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Rencananya jasad almarhum akan dibawa ke Jakarta untuk dimakamkan yang akan diterbangkan melalui Sulawesi Utara. Sementara dari hasil penyelidikan, polisi menyebut kejadian murni kelalaian saat mengisi bahan bakar. Kelalaiannya pada saat kegiatan, kelalaian pada saat pengisian itu ketika nanti pada saat mengeluarkan BBM dari galon, ya, kan. Speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos, terbakar. 6 orang meninggal dunia akibat kejadian ini, termasuk calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Speedboat milik calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos, terbakar hebat di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Dari informasi, kejadian kebakaran ini bermula ketika Benny Laos dan rombongan kampanye berjumlah sekitar 72 orang sedang berada dalam speedboat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Speedboat itu kemudian miring lalu tenggelam yang diikuti kepulan asap hitam dan juga kobaran api yang besar. Saat nyala api yang tidak terkendali itu mulai membesar, semua penumpang yang ada dalam kapal, termasuk Benny Laos dan istrinya, dan juga calon Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Tes, dan juga anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tanti, panik untuk menyelamatkan diri ke tepi pantai, yang kemudian dikerumuni oleh warga dan juga petugas. Kobaran api tidak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat sampai ludes. Dalam insiden ini, 6 orang meninggal dunia, termasuk calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Benny Laos. Dari data sementara, selain Benny Laos, korban lain atas nama Esther Tantri yang merupakan anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Demokrat, kemudian Mubin Awahid yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW P3 Maluku Utara, anggota Polres Sula, Hamdani Muabonabot, dan 2 orang penumpang lainnya yaitu Nasrun dan Mahsudi Ode Muisi. Sementara itu, Cawagup Sabri Sahe dilaporkan mengalami luka serius dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, News melaporkan. Pemirsa, jelang pelantikan bersama Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan nama-nama yang akan mengisi kabinet sudah hampir 100%. Namun keputusannya nanti ada pada Prabowo Subianto. Gibran mengklaim ikut terlibat dalam penyusunan kabinet dan nama menteri. Ia juga mengaku Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada Prabowo Subianto. Ia memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah hampir 100% memilih orang-orang terbaik di posisi mereka masing-masing di kabinet. Namun keputusan akhir tetap dari Prabowo Subianto. Satu lagi tenang. Nanti kan tinggal 9 hari. Keputusannya di Pak Presiden terpilih, personilnya dan lain-lainnya. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah ini hampir 100%. Beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya masing-masing. Nanti tunggu minggu depan. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo sempat membocorkan bahwa kabinetnya banyak diisi menteri-menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk. Menurutnya, kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Jelang pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, susunan kabinet pemerintahan baru menarik untuk disimak. Baru-baru ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan mengenai susunan kabinet di pemerintahannya bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mengatakan, di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari kabinet Jokowi.
Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Dan Pak Jokowi demikian mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk. Menurutnya, kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Pihak Gerindra juga mengatakan jumlah kementerian dan lembaga di kabinet Prabowo Gibran akan berjumlah sekitar 44 hingga 46 kementerian. Sejumlah kementerian akan dipecah untuk mengakomodir pengoptimalan fungsi dan juga janji-janji kampanye. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyebut penyusunan kabinet sudah hampir 100%. Gibran juga memastikan dirinya ikut andil dalam penyusunan itu. Mas Gibran, sedikit dong Mas soal isu kabinet Mas. Ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan. Udah hampir 100% nanti ya, Tapi, biar diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Mas? Ya pasti. Rencananya susunan kabinet Prabowo Gibran akan diumumkan pada 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Jokowi bernostalgia ke sekolah masa kecilnya di SD Negeri Tirtoyoso 111 Solo. Ya, di tempat tersebut Presiden menyempatkan berbagi sembako dan amplop dengan warga setempat. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mengunjungi sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo Sabtu pagi. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias oleh para guru, siswa, dan tak terkecuali warga sekitar sekolah. Pada kesempatan tersebut, Jokowi sempat menengok ke dalam kelas sewaktu dirinya belajar di sekolah ini. Tak berapa lama, Presiden meninggalkan sekolah dan menghampiri warga yang menunggu di sekitar kawasan sekolah. Presiden nampak membagikan amplop dan paket sembako langsung kepada warga. Salah satu warga Solo yang mendapat sembako mengaku senang dan segera akan dimanfaatkan. Ya, Pak Jokowi senang lah. Senang ya? Ya senang, sangat senang Pak Jokowi kesini. Udah Pak Jokowi sukses selalu. Usai mengunjungi SDN Tirtoyoso 111 Solo, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya ke SMPN 1 Solo dan SMAN 6 Solo yang juga merupakan sekolahnya dulu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menghadiri Kompas 100 CEO Forum ke-15 tahun 2024 di Istana Garuda, kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ajang ini membahas terkait pencapaian masa transisi serta kebijakan menuju Indonesia Emas. Wamen-Parekraf sekaligus Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio hadiri pembukaan Kompas 100 CEO Forum ke-15 bersama sejumlah pejabat tinggi negara serta CEO perusahaan nasional. Acara yang digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ini resmi dibuka Presiden Joko Widodo dan menjadi ruang dialog antar CEO, pemerintah, serta akademisi dalam membahas isu-isu terkini di antaranya masalah perekonomian. Terdapat 4 pilar yang diusung dalam forum ini, yakni tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, serta pengembangan sumber daya manusia. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan.